Serangan mematikan drone Hizbullah menyasar pangkalan militer di Binyamina, Israel Utara. Imbas serangan mematikan tersebut, dilaporkan 4 tentara IDF tewas dan membuat warga sipil panik dan ketakutan. Mengutip Tribun News pada 15 Oktober, serangan Hizbullah ke Binyamina itu telah terjadi pada Minggu 13 Oktober 2024 lalu, menandai serangan paling mematikan sejak perang di Lebanon meningkat bulan lalu. Serangan Hizbullah itu menyasar pangkalan militer Israel dan membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Satu di antara kesaksian datang dari Yosef, seorang manajer sebuah restoran di dekat lokasi kejadian. Yosef mengaku serangan Hizbullah terlampau gila. Ia mendengar ledakan yang sangat besar. Yosef juga mengaku tidak mengetahui adanya pangkalan militer IDF di sekitar restorannya. Padahal ia sendiri sudah bekerja selama 2 tahun, sehingga ia merasa heran bagaimana Hizbullah bisa mengetahui lokasi tersebut sementara dirinya tidak. Sebatas informasi saja, menurut kesaksian dari warga lainnya, tidak ada peringatan dan sirine udara yang berbunyi saat Hizbullah meluncurkan serangan mematikan tersebut. Nyawa Benyamin Netanyahu dalam bahaya, dikabarkan telah menjadi target serangan Hizbullah. Diketahui Netanyahu sampai lari dan bersembunyi di balik benteng rumah sakit Hillel Yave di kota Hadera. Mengutip Tribun News dan Anadolu Agency pada 15 Oktober, serangan Hizbullah telah menyasar wilayah Israel Utara sejak Senin 14 Oktober malam waktu setempat. Diketahui saat serangan terjadi, Netanyahu sedang berada di rumah sakit Hillel Yave di kota Hadera. Menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan, sirine yang berbunyi menandakan adanya kemungkinan serangan roket dari Lebanon. Lantas petugas keamanan langsung membawa lari Netanyahu untuk bersembunyi di balik benteng rumah sakit yang dianggap aman. Perlu diketahui saja tujuan Netanyahu mengunjungi rumah sakit adalah untuk menjenguk tentara Israel yang terluka akibat serangan drone Hizbullah pada hari Minggunya, 13 Oktober 2024. Terdapat 41 tentara yang dirawat dan 6 diantaranya mengalami kondisi serius. Situasi dan kondisi di pusat negara Israel dikabarkan mencekam lantaran Hizbullah meluncurkan hujan drone dan artileri ke berbagai lokasi strategis militer Israel seperti titik kumpul dan barak militer. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Oktober, serangan Hizbullah itu telah dilakukan sejak Senin 14 Oktober 2024. Rinciannya, pada dini hari Hizbullah luncurkan salvo roket ke titik pasukan Israel di Laboneh dan Khalid Wardeh. Selain itu, unit infanteri Israel juga menjadi target serangan salvo roket dan artileri saat mencoba menyusup dari arah Markabah. Pagi harinya, Hizbullah menyerang barak Zibdan, pangkalan Angkatan Laut Stella Maris di barak laut Haifa dan selatan Maron al-Rash. Menjelang siang, Hizbullah membuat pasukan Israel terpaksa mundur karena tembakan artileri berat di Aita al-Shab. Seiring berjalannya hari, pasukan Israel di lokasi Misgaf dihujani tembakan artileri. Diikuti oleh serangan roket lain yang diarahkan ke pasukan Israel di pemukiman Menara. Tak lama kemudian, serangan roket menghantam posisi militer Israel di March. Menjelang malam, pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket besar ke kota Safat yang diduduki. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyebut Benyamin Netanyahu adalah monster politik ciptaan Barat. Netanyahu disebut merupakan produk kebijakan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang berbahaya. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Oktober, hal itu diutarakan Maduro pada Senin 14 Oktober 2024. Maduro menyebut bahwa Netanyahu telah melakukan genosida terhadap Palestina dan Lebanon dan bukanlah perang. Ditegaskan olehnya bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah bukanlah konflik, melainkan sebuah proyek kolonial Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa yang bertujuan untuk menguasai kawasan tersebut. Selain itu, Maduro menyatakan bahwa Netanyahu masih memiliki keberanian untuk memberi perintah kepada Kepala PBB Antonio Guterres untuk memindahkan pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL dari sisi perbatasan Lebanon. Dengan begitu, Maduro menggambarkan Netanyahu sebagai monster yang diciptakan oleh Uni Eropa dan Kekaisaran Amerika Serikat, serta menegaskan bahwa bahkan diktator Nazi Adolf Hitler tidak berani melakukan apa yang sedang dilakukan Netanyahu.
Amerika Serikat meyakini bahwa Israel akan mengubah taktik serangannya ke Iran. Diprediksi Israel tak akan jadi targetkan fasilitas nuklir, melainkan situs militer akan diserang brutal. Mengutip Tribun News dan Haaretz pada 15 Oktober, hal itu diungkap oleh para pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya. Perlu diketahui Israel yang menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat telah diserang Iran pada 1 Oktober 2024 lalu. Sementara itu Benyamin Netanyahu bersumpah akan membalas serangan Iran tersebut. Terkini Amerika Serikat meyakini bahwa Israel akan mengubah taktik serangannya dengan menargetkan infrastruktur militer Iran. Pernyataan itu diungkap setelah Netanyahu memberikan jaminan kepada pemerintahan Joe Biden bahwa Israel akan menahan diri untuk tidak menyerang fasilitas nuklir atau energi Iran. Namun sebagai gantinya Israel akan melancarkan serangan brutal ke situs-situs militer Iran. Diprediksi serangan brutal Israel itu akan dilaksanakan dan dimulai pada bulan depan. Perlu diketahui saja langkah itu dimaksudkan untuk mencegah perang skala penuh serta mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar hingga kenaikan harga energi di pasar global. Hizbullah lagi-lagi dilaporkan telah sukses memukul mundur pasukan IDF yang mencoba menyusup ke Lebanon. Dikabarkan Hizbullah melakukan serangkaian operasi dengan memakai roket dan senapan mesin. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Oktober, hal itu diungkap dalam pernyataan Hizbullah pada Selasa 15 Oktober 2024. Diumumkan bahwa serangan operasi telah dilakukan Hizbullah dengan target adalah pasukan Israel. Dijelaskan operasi Hizbullah berkisar dari peluncuran roket ke arah pertemuan pasukan Israel, menargetkan permukiman dan memukul mundur upaya unit Israel untuk menyusup ke kota-kota dan desa-desa Lebanon. Dijelaskan lebih lanjut pada pagi waktu setempat, Hizbullah menghadapi pasukan Israel dari jarak dekat. Dengan memakai senapan mesin dan roket, Hizbullah bentrokan dengan pasukan infanteri Israel yang berupaya menyusup ke pinggiran kota Rubta Latin dari sisi timur. Selain itu, rentetan roket Hizbullah juga menargetkan beberapa lokasi Israel, antara lain menargetkan formasi IDF di lokasi Al-Marj, Sadana, Barakat Al-Nakar, dan Kilet Wardah. Serta tembakan rentetan roket Hizbullah juga menargetkan pemukiman Kiryat Shmona. Mantan Kepala Dewan Keamanan Israel Majen Giora Eiland mengakui bahwa Israel setengah lumpuh lantaran dikepung 7 front. Selain itu, Eiland juga mengklaim bahwa Benyamin Netanyahu justru sibuk berperang melawan seluruh dunia. Mengutip Tribun News dan Ma'arif pada 15 Oktober, hal itu diutarakan oleh Eiland beberapa waktu lalu. Eiland menyatakan bahwa perang Israel tidak mendekati akhir lantaran militer Israel tak mengetahui cara mengakhirinya. Selain itu, Eiland mengklaim bahwa Netanyahu justru sibuk berperang melawan seluruh dunia. Itu berkebalikan di sisi militer, di mana militer Israel sudah tidak berperang selama 6 hari terakhir, sehingga Eiland mengklaim bahwa Israel seperti setengah lumpuh. Dengan begitu, Eiland seraya pesimistis dengan pencapaian pasukan IDF di berbagai front tempur. Operasi penembakan di Israel meningkat. Terbaru, rute 4 antara Tel Aviv dan Ashdod mencekam hingga sebabkan 1 polisi Israel tewas dan 5 warga sipil lainnya kritis dan terluka sedang. Mengutip Arab News dan Tribun News pada 15 Oktober, serangan penembakan tersebut telah terjadi pada Selasa 15 Oktober 2024. Kru ambulans mengevakuasi korban luka, sementara polisi menutup beberapa bagian jalan. Setelah itu melakukan operasi penyisiran di daerah yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar lain. Sementara surat kabar Israel Today mengindikasikan pelaku penembakan menargetkan mobil patroli polisi di rute 4 dekat Ashdod. Channel 12 Israel melaporkan polisi Israel sedang mengejar seseorang yang diduga sebagai pelaku dan ia diyakini ditemukan di lokasi operasi dekat Ashdod. Namun hingga berita muncul, polisi Israel mengatakan belum mengetahui latar belakang insiden penembakan di dekat Ashdod tersebut. Drone Hizbullah disebut telah menimbulkan kekhawatiran di Israel. Hal itu pantas terjadi lantaran drone Hizbullah mampu menghindari Iron Dome dan menghantam target dengan mulus.
Mengutip Sky News pada 15 Oktober, hal itu menurut hasil analisa Alistair Bonkal dalam laporan Sky News pada 15 Oktober. Perlu diketahui Hizbullah telah melontarkan drone ke pangkalan utama Israel akhir pekan lalu, menewaskan 4 tentara dan melukai lebih dari 60 orang lainnya. Kekhawatiran besar di dalam militer Israel pun muncul. Taktik di mana drone terbang lambat pada ketinggian yang lebih rendah dengan tanda radar yang lebih kecil dan pada lintasan yang kurang dapat diprediksi. Semua faktor itu membuat drone lebih sulit dideteksi dan ditembak jatuh lantaran bisa disalahartikan sebagai burung. Jika peluncuran drone dikombinasikan dengan rentetan rudal, hal itu dapat membingungkan, mengalihkan perhatian, atau membuat kewalahan sistem pertahanan Iron Dome. Selain itu, serangan drone itu disebut menjadi upaya Hizbullah dalam menguji Iron Dome serta menyempurnakan taktik perang mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.